Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami percaya Engkau juga siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali bisa hadir dan melayani di tempat ini. Saya akan menyampaikan firman dengan judul Hikmat dalam Kesulitan. Mari kita baca Kejadian 41 ayat 44 sampai 47 yang berbunyi demikian. Kejadian 41 ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginyalah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Amin. Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita mengalami banyak problema, pergumulan, bahkan kesulitan. Dan seringkali kita menganggap kesulitan itu selalu memiliki nilai yang negatif, yang buruk. Karena itu kita selalu menghindarkan diri dari hal tersebut. Tetapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan wisdom, hikmat kepada kita, bahkan di tengah kesulitan tersebut. Hikmat apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama, kita akan melihat bahwa kesulitan itu ternyata bisa memiliki nilai yang positif. Kata krisis dalam bahasa Mandarin itu adalah weiji. Artinya bahaya tetapi sekaligus peluang. Ketika ada bahaya, ketika kesulitan datang, seringkali itu merupakan peluang untuk kita bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Itu yang dialami oleh Yusuf. Satu kali Firaun bermimpi tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk yang ditelan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Selanjutnya juga ada mimpi yang lain. 7 berkas gandum yang gemuk-gemuk itu dimakan oleh 7 berkas gandum yang kurus-kurus. Nightmare, mimpi buruk. Sesuatu yang negatif. Tapi saya mau bilang, kalau Firaun tidak pernah punya mimpi buruk, Yusuf tidak pernah keluar dari penjara masuk ke istana. Kenapa dia bisa berjalan from prison to palace? Karena mimpi buruk, saudara. Mimpi buruk bagi Firaun membawa berkah bagi Yusuf. Sehingga dia bisa akhirnya menjadi wakil Firaun. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya percaya penderitaan seringkali merupakan berkat yang menyamar. Dan bila kita ulet, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Blessing in disguise. Ada berkah di balik kesulitan yang kita alami. Saya ingat satu kali ada sebuah kisah, seekor keledai masuk ke sebuah lubang. Dan kemudian pemiliknya berusaha mengangkat itu keledai. Pakai tali segala macam cara, gagal. Dan akhirnya si pemilik berkata, keledai kamu udah tua, mungkin memang nasib kamu mati di dalam lubang tersebut. Udahlah, daripada mati kelamaan, lebih baik cepat-cepat aja. Jadi dia ambil serok, saudara, skop, dan kemudian dia masukkan tanah ke sana. Wah, si keledai jadi panik, karena apa? Dia mau dikubur hidup-hidup. Tapi setiap kali
Tanah itu kena kepada pundaknya. Dia goyang kiri, dia goyang kanan, dia goyang kiri, dia goyang kanan. Tanah makin banyak, dia injak-injak. Dan akhirnya setelah tanah makin naik, itu menjadi batu lompatan untuk dia keluar. Apa yang sesuatu yang dipikirnya buruk ternyata justru bisa mengeluarkan dia dari kesulitan tersebut. Saya percaya bahwa Allah bisa melakukan perkara yang kelihatannya negatif menjadi sesuatu keuntungan bagi kita. Saya pernah dengar pada masa pandemi ada seorang pengusaha travel yang gak ada pesawat bisa terbang, gak ada tiket yang bisa dijual. Dia juga sangat bingung gimana ini mempertahankan karyawan yang ada. Di tengah situasi terpuruk seorang temannya ajak joinan mendatangkan alat-alat kesehatan dari luar negeri. Dan akhirnya setelah dia timbang, dia hitung, dia lakukan bisnis itu. Laku saudara-saudara. Setelah laku dia bisa hidup mengatasi masalah COVID ini. Dan ketika kondisi sudah surut sekarang, travelnya maju lagi. Dan dia masih tetap bisa mengerjakan import barang-barang alat-alat kesehatan dari luar negeri. Jadi bisnis yang dulu cuma satu, sekarang menjadi dua. Karena ada berkat di balik kesulitan yang dia alami. Allah mempromosikan Yusuf pada saat masa-masa yang sulit bagi Yusuf. Dan setelah itu Tuhan memberkati dia dengan istri dan anak. Saudara, Yusuf punya 2 orang anak. Nama yang pertama adalah Manasye, artinya forgetful, melupakan. Dan nama yang kedua adalah Ephraim, fruitful. Saya percaya kalau kita ingin mengalami hal yang baik dari Tuhan, pertama kita harus forgetful, lupakan kepahitan masa lalu. And then fruitful, saudara akan diberkati, berlimpah oleh anugerah Tuhan. Yang gak boleh Ephraim, Manasye. Fruitful and then forgetful. Udah diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan. Nah kurang tahu diri itu saudara. Mestinya forgetful, lupakan kepahitan masa lalu, kemudian Tuhan akan membuat kita berbuah-buah, berhasil. Karena kesulitan ternyata memiliki nilai positif. Kalau saya baca dalam Mazmur 119 ayat 67, Daud berkata begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tertindas mengalami masalah itu yang tidak baik. Tapi kenapa Daud justru berkata bahwa tertindas itu baik? Sebab sebelum aku tertindas aku menyimpang. Saudara tahu kepiting? Kepiting itu gak pernah bisa jalan lurus. Kepiting kalau disuruh jalan selalu belok. Jalan hidup kita ini seringkali belok seperti kepiting. Makanya perlu dijebret sama Tuhan supaya kita jalannya lurus. Selama aku mengalami hal-hal yang nyaman saja, aku tertindas. Aku menyimpang. Tapi setelah aku tertindas, aku berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pernah diundang, memang sudah cukup lama untuk melayani di sebuah kantor. Pagi-pagi itu saudara sekalian. Ada waktu untuk renungan singkat, ibadah singkat di kantor itu. Setelah selesai, sambil sarapan saudara di kantor itu sama ownernya, saya tanya, Pak, ini persekutuan doa sebulan sekali apa seminggu sekali? Dia jawab, tiap hari. Oh, tiap hari ngalah-ngalahin gereja, saya bilang. Gereja aja belum tentu kegiatannya tiap hari. Kok bisa? Ya saya ini dari dulu memang pengusaha. Tapi gak takut Tuhan, lupa Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan teman dagang saya itu ngambil uang saya. Ciao, kira-kira seperti itu saudara. Uangnya dimakan kabur. Waduh sampai saya harus jual rumah saya, nyekolahin anak aja pernah gak punya duit. Saya mau bunuh diri. Untung ada teman saya orang Kristen ajak ke gereja. Lama-lama saya mulai mengenal Tuhan. Lama-lama saya tahu hidup di luar Tuhan bahaya sekali. Makanya ketika Tuhan mulai mengangkat saya gak berani lupakan Tuhan. Jadi tiap pagi sebelum memulai pekerjaan, saya doa barang setengah jam, ada renungan singkat, tapi itu menuntun saya untuk lebih dekat sama Tuhan.
Saya tidak bermaksud saudara harus mengadakan persekutuan doa setiap hari di kantor saudara. Tapi maksudnya betapa bahayanya kita jauh dari Tuhan. Ketika aku menyimpang di tengah masa enak, Tuhan izinkan penindasan supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kalau saya baca dalam Yesaya 6 ayat 1, firman Tuhan berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat, kata Yesaya, Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi Yesaya sedang mengalami kepedihan karena Raja Uzia mati. Uzia itu Raja Israel yang memerintah lama, saudara. Daud memerintah 40 tahun. Uzia memerintah 52 tahun. Lebih lama dari Soeharto, 32 tahun. Dan sekarang ini Uzia mati. Padahal ada negara seperti Asyur, negara-negara tetangga yang siap akan menyergap Israel. Harapan mereka satu-satunya karena kondisi keamanan politik sangat stabil ketika Uzia hidup, itu mati. Di tengah situasi bingung semacam itu, Yesaya pergi ke rumah Tuhan untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan supranatural. Dan Alkitab berkata, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Mungkin bagi saudara kalimatnya adalah begini. Dalam tahun aku sakit keras, aku melihat Tuhan. Dalam tahun usahaku bangkrut, aku melihat Tuhan. Dalam tahun pacarku digayat orang, aku melihat Tuhan. Seringkali pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kita, jelek. Kita gak mau. Tapi justru itu adalah alat-alat yang sangat ampuh untuk membawa kita datang kepada Tuhan. Dan begini saudara, semakin saudara keras hati, diomongin gak bisa, diajar sama firman gak bisa, dihajar loh sama Tuhan. Kalau saudara gak mau dibentuk, dibentak sama Tuhan. Pengen dibentuk apa dibentak? Pengen diajar apa dihajar? Kelihatannya Tuhan kejam ya? Enggak saudara. Untuk tujuan kekal, rencana kekal kita, Tuhan mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saudara ingat Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 23, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika suasana tenang dan enak, apa sebutan Daud untuk Tuhan? Iya, kata ganti orang ketiga. Tapi ketika ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, ketika padang rumput hijau, air yang tenang, pengenalan Daud kepada Tuhan hanya sebatas iya, kata ganti orang ketiga. Tapi ketika lembah kekelaman, lembah yang mau dia alami, pengenalan Daud berubah bukan menjadi iya, tapi engkau, mu, kata ganti orang kedua. Mana lebih dekat iya atau mu? Mu. Sebetulnya di dalam gaya bahasa penulisan, bahkan bahasa penulisan Alkitab tidak lazim orang menulis iya, lalu pada bagian berikutnya menulis engkau. Kalau mau engkau ya engkau saja, kalau iya, iya saja. Apakah ada kesalahan dalam pola penulisan Mazmur 23? Saya yakin tidak, karena Alkitab itu inerensi, infallible, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Tapi ada makna rohani yang dalam. Kadang-kadang lagi nyaman, kita kenal Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, hanya sebatas iya. Tapi ketika engkau mengalami lembah kekelaman, lembah air mata, lembah kesulitan, hubunganmu dengan Tuhan lebih dekat, saudara. Kapan Daniel mengalami kedekatan? Kapan Daniel mengalami bahwa Allah itu sangat nyata dalam hidupnya? Apakah ketika dia ada di istana raja? Sama sekali tidak. Ketika dia ada di gua singa. Dia mengenal Tuhan sebagai Allah yang mengatupkan mulut singa. Kapan Sadra, Mesa dan Abednego mengalami Tuhan paling hebat dalam hidupnya? Bukan pada waktu mereka sedang nyaman. Ketika mereka ada di dapur api. Karena ternyata ada pribadi keempat.
Theophany, Kristofani, Kristus yang datang sebelum dilahirkan di Bethlehem bersama-sama dengan mereka. Saudara mau ngalami Tuhan lebih dekat. Saudara mau ngalami mujizat besar dalam kehidupan, amin. Doanya begini, Tuhan bawa saya ke kandang singa. Bawa saya ke dapur api. Bawa saya dalam lembah kekelaman. Sebab aku tahu Engkau tidak akan membunuh aku di sana. Sebab aku tahu Engkau justru akan menyatakan keperkasaanmu kepada aku yang percaya kepada. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami masalah, kesulitan dalam kehidupan, jangan anggap negatif, jangan anggap buruk. Dalam dimensi kekekalan, ketika engkau dapat wisdom dari Tuhan, kesulitan itu menjadi alat ampuh supaya saudara berbalik kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami kesulitan lalu engkau berontak sama Tuhan, negatif sama Tuhan, engkau mengeluh, bersungut-sungut, kepahitan, engkau jadi bitter, saudara. Tapi kalau saudara walaupun mengalami pengalaman traumatis, pengalaman negatif, pengalaman yang tampaknya buruk, tapi engkau siap dibentuk oleh Tuhan. Engkau siap dan berkata, Tuhan, aku rela diproses sampai akhirnya aku muncul lebih bagus. Seperti emas yang dimurnikan dari dalam api. Engkau jadi better. Kesulitan seringkali menghasilkan perkara-perkara yang indah yang tidak pernah kita pikirkan. Yang kedua, saudara, apa hikmat yang kita harus pelajari dari kesulitan? Kesulitan dapat memunculkan visi dan strategi. Yusuf adalah orang yang pernah dapat vision dari Tuhan. Matahari, bulan, dan 11 bintang yang bicara tentang orang tua dan saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Tetapi justru yang dia alami adalah tahun-tahun kesulitan. Yusuf dibuang ke dalam sumur yang tak berair. Sebetulnya saudaranya mau membunuh, cuma kakak yang tertua berkata, jangan deh, dia kan darah daging kita juga, dimasukkan dalam air. Sebetulnya sama aja saudara, dibunuh mati cepat, masukin sumur tak berair, matinya pelan-pelan. Untunglah di dalam sumur Yusuf tidak nyanyi killing me softly, matinya pelan-pelan. Lalu dia dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara 13 tahun, masa yang tidak menyenangkan dari usia sekitar 17 sampai usia 30. Dia ngalami masa-masa yang buruk dalam kehidupannya. Tapi di tengah penjara Yusuf tidak pernah mematikan impiannya. Visi itu tetap ada. Matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud kepadaku. Dan kemudian kesulitan yang lain muncul, yaitu mimpi buruk, nightmare yang dialami oleh Firaun. Ternyata itu menjadi jalan masuk untuk Tuhan mempromosikan Yusuf. Karena apa? Waktu Yusuf dipanggil, dia bisa mengartikan, Baginda akan ada 7 tahun masa kelimpahan, disusul 7 tahun masa kelaparan. Kalau begitu apa yang kita harus lakukan? Setelah dapat visi, dia kasih strategi. Gini, pada waktu kelimpahan jangan boros. Kita harus simpan gandum-gandum di lumbung-lumbung di seluruh negeri. Dan pada waktu kelaparan, maka kita akan jual sedikit demi sedikit sehingga Mesir akan terhindar dari kematian. Itu visi dicampur sama strategi. Raja bilang, mulai hari ini kamu gak usah ada di dalam penjara. Kamu duduk di istana. From prison to palace. Karena apa? Ada vision and strategi yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kalau saudara mengalami kesulitan, saudara perlu doa. Minta kepada Tuhan hikmat apa untuk kita bisa keluar dari masalah ini dengan solusi yang berasal dari Tuhan. Karena visi ditambah strategi akan membawa kita pada kesuksesan. Saya percaya begini, bagian kita adalah mempersiapkan diri. Bagian Tuhan adalah memberi kesempatan. Ketika persiapan kita bertemu dengan kesempatan Tuhan, sukses terjadi. Masalahnya ketika Tuhan buka pintu kesempatan, kita tidak mempersiapkan diri, kesempatan itu lewat. Kita mati-matian mempersiapkan diri, belajar, punya koneksi dan sebagainya. Tuhan gak buka pintu kesempatan, gak akan terjadi juga mujizat. Jadi kedua hal ini, bagian Tuhan, bagian kita harus berjalan bersama. Makanya pepatah Latin berkata ora et
labora, berdoa dan bekerja. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Agustinus pernah berkata, berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Saudara, di tengah kesulitan, doa. Tuhan akan kasih visi kepada saudara. Tuhan akan kasih strategi dalam hidup saudara. Sekian tahun yang lampau, saya mengembalakan di kota Bandung sampai sekarang sebetulnya. Dan kita sewa tempat ibadah, 500 orang bisa muat sekali kebaktian. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4. Sesak saudara. Lalu saya doa, Tuhan beri saya anugerah untuk bisa beli sebidang tanah yang bisa dibangun gereja, yang bisa nampung ribuan orang sekali ibadah. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak tahu bagaimana caranya dan di mana tempatnya. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar sebuah kabar ada sebidang tanah hampir 1 hektar waktu itu. Dijual di sebuah kompleks yang cukup bagus, yang cukup mewah di kota Bandung. Sekian M harganya. Saya rapat sama pengurus, gimana nih, kita mau beli tanah enggak? Rapatnya jauh dari hari Natal, tapi tema rapat berubah menjadi malam kudus, sunyi dan senyap, saudara. Karena semuanya terdiam, pengen sih tapi duit enggak punya. Lalu saya bilang, udah kita doa saja. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 2 minggu kemudian saya bagikan formulir kepada jemaat dan terkumpul sekian ratus juta rupiah. Bukan duitnya ya, formulir janji imannya saudara. Nggak tahu dibayar atau tidak begitu. Tapi dalam ibadah terakhir, ibadah keempat, saya khotbah dan saya tantang jemaat. Apakah saudara percaya kita bisa bangun sebuah gedung gereja muat sekian ribu orang sekali ibadah? Mereka bilang, oke, amin, percaya. Dan di tengah tantangan itu, seorang usher membawa sebuah secarik kertas, robekan kertas kecil, ditaruh saudara di mimbar. Saya baca dan tulisannya begini, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena usher itu bukan orang kaya. Lalu saya tanya pakai bahasa isyarat ketika kita sedang nyembah Tuhan, kamu yang nulis ini? Dia bilang bukan. Lalu siapa? Dia tunjuk satu orang, tamu dari luar kota. Rasanya tidak pernah datang ke gereja kami. Setelah itu seingat saya juga belum pernah ibadah lagi di gereja kami. Karena tamu dari luar kota duduk paling belakang. Dia yang menulis secarik surat itu. 4 hari kemudian dia lunasi semuanya biaya pembelian tanah tersebut. Nulis sesuatu untuk hamba Tuhan gak usah panjang-panjang, sudah. Yang penting berbobot. Begitu ya. Duduk paling belakang membeli paling radikal. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengesampingkan, meremehkan orang yang duduk di bangku paling belakang. Sebab siapa tahu dia menjadi alat yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tapi kalau saudara duduk di bangku belakang ngantuk, pasti bukan saudara orangnya. Nah kami urus izin gerejanya, izinnya keluar dan kemudian kami bangun gereja tersebut sudah dipakai sampai hari ini kira-kira 10 tahun saudara. Kita beri nama Stairway from Heaven. Tuhan memberikan anugerah ketika kita berdoa, ketika Tuhan memberikan visi, ketika Tuhan memberikan strategi untuk kita bisa mengatasi semuanya itu. Jadi mintalah visi dari Tuhan. Untuk masa depan saudara, visi akan membawa kita dari kondisi kini pada keadaan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Sekali lagi, visi akan membawa kita dari kondisi kini, nih sekarang keadaan saya begini. Tapi keadaan yang kita harapkan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu demikian. Maka visi itulah yang menjembatani kita pada masa kini dengan kondisi yang kita harapkan pada 3, 5, 10 tahun atau lebih yang akan datang. Dan kendaraan apa yang akan membawa visi kita menjadi kenyataan? Namanya strategi. Karena strategi adalah langkah untuk mencapai visi itu. Nah saudara-saudara, strategi itu seringkali muncul justru ketika kesulitan
kita sedang alami. Masalah itu harusnya menimbulkan ketidakpuasan yang kudus dalam hidup kita untuk mencari solusi. Harus ada holy discontent, ketidakpuasan yang kudus dalam kehidupan kita. Contohnya, seorang pendeta kulit hitam, namanya Martin Luther King Jr. Satu kali dia mendengar jemaatnya, seorang kulit hitam wanita dipersekusi, saudara, diejek-ejek karena ada perbedaan warna kulit. Itu yang kemudian dia mulai keluar dari pelayanan gereja saja. Dia menjadi seorang orator yang menyampaikan pidatonya di kampus-kampus, di lapangan-lapangan. Dan khotbah atau ceramah yang paling terkenal diberi judul I Have a Dream. Aku punya sebuah mimpi. Satu kali orang tidak dinilai dari warna kulitnya, tapi dari kualitas karakternya. Dan kalau Amerika pernah punya presiden kulit hitam namanya Barack Obama, itu karena jasa daripada Martin Luther King Jr. Dia tidak setuju dengan diskriminasi dan dia mengedepankan emansipasi. Ada persamaan hak kulit hitam dan kulit putih. Satu tokoh lain namanya Robert Raikes dari Inggris. Dia adalah seorang yang satu kali pernah bertanya kepada majelis gereja. Karena waktu mereka ibadah, jemaat dewasa yang ibadah, anak-anak kecil dibiarkan lari-lari, main-main, teriak-teriak di luar gereja. Lalu dia bilang, kenapa anak kecil tidak mendapatkan pelayanan rohani? Majelis ini bilang, kami tidak tahu bagaimana caranya, kami nggak punya kurikulumnya. Dan waktu itu tidak ada satu gereja pun yang punya pelayanan anak. Akhirnya dia dengan keterbatasannya mengumpulkan anak-anak itu di bawah pohon. Cari gudang yang agak dekat dengan gereja tersebut. Mengajar anak-anak dengan cerita-cerita Alkitab. Dengan kisah-kisah lain yang bagus. Dan akhirnya Robert Raikes sekarang dianggap sebagai bapak sekolah minggu sedunia. Dulu pada zamannya kalau gereja punya ada ibadah anak itu aneh. Zaman sekarang gereja nggak ada ibadah anak itu barang aneh, saudara. Jadi masalah ketidakpuasan tidak membuat kita menggerutu dan ngomel, tapi justru kita gunakan potensi kita untuk bisa memenuhi kekurangan yang ada. Maka saudara menjadi problem solver, bukan menjadi pembawa masalah, troublemaker dalam kehidupan. Kesulitan, tantangan, masalah melahirkan visi, melahirkan strategi untuk mencapai keberhasilan. Yang terakhir, dengan cepat saya akan akhiri. Kesulitan pertama, memiliki nilai positif. Kedua, kesulitan memunculkan visi dan strategi. Yang terakhir, kesulitan membentuk karakter. Saudara, Yusuf adalah orang yang dibenci oleh saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara. Tapi responnya benar, dia tidak pahit hati, dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, dia mengampuni dan memberkati. Yusuf waktu mudanya itu anak papi, suka membanggakan diri. Aku dapat jubah yang maha indah, kamu enggak. Besar mulut, nanti aku akan jadi penguasa di atas kalian semua. Tukang ngadu, papa, tahu enggak? Itu kakak-kakak itu enggak benar tuh kerjanya. Sifat-sifat buruk itu saudara dikikis melalui 13 tahun masa kesulitan. Sehingga karakter Yusuf menjadi terbentuk. Yusuf akhirnya menjadi orang yang suka menolong orang lain. Jujur, tidak memperkaya diri. Karakternya menjadi karakter yang indah seperti karakter Kristus. Dia percaya kesulitan adalah alat yang ampuh untuk Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan. Dia bahkan bilang kepada saudaranya, memang kamu merekakan yang buruk, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kesulitan membuat kita tekun dan menghasilkan karakter yang matang dalam hidup Yusuf dan juga dalam hidup kita. Kalau engkau punya respon yang tepat, masalah demi masalah, itu seperti api yang membuat emas tambah murni. Emas dan kuningan dalam situasi normal kadang tidak bisa dibedakan, tapi api yang bisa membedakannya. Itu sebabnya ketika kesulitan datang, minta hikmat dari Tuhan agar engkau tidak habis karena api tersebut, tapi engkau makin murni, makin indah.
Kiranya masalahmu membuat karakter saudara lemah lembut, sabar, rendah hati, tidak sombong, mengandalkan Tuhan. Kalau itu sudah terbentuk dalam hidup kita, cuma satu, promosi dari Tuhan akan segera terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat satu kali saya sama istri diundang pelayanan ke Lombok. Lalu ibu-ibu di gereja ngomong, oh Pak Rubin mau ke Lombok ya? Pak, dengernya di sana di Lombok itu mutiaranya bagus-bagus. Minta oleh-oleh dong Pak, minta mutiara. Ya ilah, dipikirnya kelereng saudara-saudara. Kalau kelereng sih boleh aja ini. Yang mutiara yang bagus kan mahal ini. Tapi saya lihat gini, ibu-ibu suka dengan perhiasan antara lain mutiara. Tapi saudara tahu, mutiara itu dihasilkan oleh sejenis kerang. Dan kerang itu adalah binatang yang refleksnya lambat. Jadi kalau ada kotoran masuk, aduh sakit, dia baru nutup. Buka lagi rumahnya, aduh sakit, baru nutup lagi. Tapi setiap kali dia merasa kesakitan, dia mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit itu. Dan cairan itu akhirnya mengkristal, menggumpal, mengeras. Diambil orang sebutir mutiara. Jadi apakah sebutir mutiara? Hasil tangisan seekor kerang. Saudara, seringkali kita ingin mutiaranya, tapi tidak mau prosesnya yang menyakitkan. Tapi percayalah, kalau hal-hal yang menyakitkan itu datang, biarlah engkau melengkapi dirimu dengan kuasa firman. Yang saudara izinkan mengolah hatimu, mengolah hidupmu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara orang yang mudah tersinggung, Tuhan akan hadirkan manusia sulit di dekat saudara. Untuk menyinggung saudara terus sampai rasa tersinggungmu habis. Sampai karakter itu muncul. Pernah tahu manusia sulit? Kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Kita kasih berkat sama dia, dia fitnah kita. Sama kita bingung, ini ngapain nih orang ini? Pernah ketemu manusia sulit? Coba lihat kiri kanan, jangan-jangan. Di samping saudara manusia sulit. Atau barangkali diri saudara sendiri adalah manusia sulit. Saya lihat di Jakarta ini makin lama makin banyak manusia sulit. Ternyata manusia sulit itu punya satu kesamaan ciri. Perhatikan saudara. Apa kesamaan cirinya? Panjang umur. Jadi kita akan lama bersama dengan dia di atas muka bumi. Sampai kita kesel. Aduh, ngapain si setan ini masih hidup? Mungkin kita udah kesel banget. Tunggu dulu. Dia bukan alat setan. Dia alat Tuhan loh saudara. Memproses karakter kita yang tidak baik. Menjadi indah di pemandangan mata Tuhan. Jangan biarkan kesakitan membuat engkau menjadi dendam, bitter. Tapi better. Karena ada mutiara kehidupan yang muncul, yang Tuhan temukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Siapa yang punya kesulitan hari ini, berkata Tuhan, aku rindu diproses oleh engkau dan kebaikan akan terjadi dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri. Nyanyikan sebuah pujian, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Dan siapapun yang diantara saudara yang rindu berdoa hari ini, percayalah Tuhan akan mengubah hal yang tampaknya buruk, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mulai dari awal, katakan bersama, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Benar
Namamu lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kapan? Amin. Kau tunjukkan. Amin. Ora bashika darala bashandara yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Siapa yang hari ini menghadapi kesulitan dan tantangan, percayalah dengan hikmat Tuhan, engkau akan melihat sisi yang baik, sisi yang positif. Dan biarlah kesulitan itu menghasilkan visi yang baru dari Tuhan, menghasilkan strategi untuk engkau bisa mengatasi semuanya. Dan percayalah, kesulitan masalah membentuk karakter kita. Tidak mengandalkan kekuatan diri, tapi mengenalkan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Membuat kita yang sombong menjadi rendah hati. Membuat kita yang tidak punya belas kasihan memiliki belas kasihan ilahi. Siapa yang mau berkata, Tuhan, bentuk hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Allah yang setia membawa aku pada jalan kemenangan-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia. Setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati setiap umat-Mu pada hari ini. Kami berdoa biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku pada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben Adi, Tuhan yang menjadi berkat buat kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan diberkati sama-sama, katakan amin.